Kalau untuk dacu biasanya saya jemur 1 minggu 1 kali. Malah jarang dijemur Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ACP Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke rumah Mas Pendi, teman-teman. Siapakah Mas Pendi itu? Mas Pendi di sini sebagai perawat burung cendet, lur. Dan kerjaan sehari-hari Mas Pendi di sini sebagai juri kompi gantangan independen di Bojonegoro. Tapi dibalik itu Mas Pendi itu sering menciptakan atau memproses cendet-cendet istimewa, lur. Istimewa dari segi materi, volume, dan juara yang pasti. Cendet-cendet yang dihasilkan dari ini Akademi VM46. Mas Pendi menyebut akademinya sebagai Akademi VM46 ya, dikarenakan mungkin Mas Pendi mengidolakan Valentino Rossi, lur. Seperti apa sosok Mas Pendi di sini yang akan saya kunjungi? Mari ikuti terus di channel ACP Channel. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, dimohon bantuannya untuk subscribe supaya channel ini ke depannya bisa lebih berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik. Ayo lur, ikuti terus keseruannya. Ya, akhirnya sampai juga di tempatnya Mas Pendi di Desa Mojoranu nih, lur, di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, di sini Mas Pendi sedang ini, lur, merawat burung ini. Pas sekali ini. Nanti sekalian kita tanya-tanya masalah dari pemilihan bahan, pemasteran sampai settingan lomba ya, lur. Tapi di sini saya tidak lihat masteran hidup, lur. Kalau tidak salah Mas Pendi hanya menggunakan HP di sini, loh, untuk proses pemasteran burung. Tapi kok bisa ya? Jadinya itu loh, burungnya itu pembawaan lagunya itu istimewa. Ya, di sini sambil menunggu Mas Pendinya keluar, ini katanya lagi mandi. Kita sambil ini, lur, intip-intip. Di sini seperti ada ini makanan burung, ores KM itu olat Hongkong, apa ini, jangkrik ini pastinya. Nah, ini jangkriknya menggunakan jangkrik ini, jangkrik genggong. Ini juga ada ini purnanjung sama top song. Ini yang dipakai untuk cendet yang mana ini ya? Ada super fit, apa ini, lur? Ini makanan apa ini? Kita lihat ini. Kok susah bukanya, lur. Oh, ternyata ini isinya millet, lur. Biar sebelum Mas Pendi keluar kita acak-acak dulu tempatnya ya. Nggak apa-apa, Mas Pendi itu teman saya, lur. Tapi perlu diingat, meskipun di rumah ini teman, lur, kalau di gantangan itu Mas Pendi seperti musuh, lur, kalau sama saya, lur. Jarang juara kalau burung saya digantang di Mas Pendi itu. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga Mas Pendi setelah merawat burung. Ini agak lama, lur, tadi menunggunya, karena ya itu burungnya banyak sekali. Mulai dari cendet, murai, burung masteran kecil-kecil tadi juga banyak, lur. Nah, di sini saya mau menanyakan ke Mas Pendi ini tentang bagaimana Mas Pendi ini merawat burung, mulai dari pemilihan bahan, perawatan, pemasteran, dan sampai yang terakhir itu setting lapangan, sampai jalan lapangan, lur. Pokoknya nanti kita korek-korek ke Mas Pendi. Ya, saya berharapnya Mas Pendi nanti tidak ada yang disembunyikan. Oke, Mas Pendi? Yeah. Ya, dulur, kita langsung saja ke pokok pembahasan kita ya, lur, tentang seperti apa Mas Pendi ini memilih bahan. Karena ini untuk cendetnya Mas Pendi ini di lapangan itu banyak yang ngeri-ngeri, loh. Dari masalah ini, dari segi power, materi itu pasti istimewa. Nah, ini nanti kita langsung tanyakan ke Mas Pendi seperti apa Mas Pendi memilih bahan. Ya, Mas Pendi,
Selamat pagi ya sebelumnya. Ini mau meminta waktunya sebentar, boleh Mas ya? Iya. Untuk pemilihan bahan sendiri yang pertama itu Mas Pendi itu melihat dari apa Mas? Untuk yang pertama dilihat dari paruh. Paruh kan di pangkal yang paling besar. Oh, jadi pangkalnya itu besar Mas ya? Dengan ke panjangnya atau lebarnya, pangkal paruh pasti besar. Pasti besar. Ini Mas, alasannya sendiri pangkal paruh besar itu apa Mas? Kalau paruh besar, pangkal besar biasanya burung itu kalau bunyi buka paruh bisa selek-selek. Oh, berarti suaranya kenceng Mas ya? Ya. Terus dari segi apa lagi Mas? Kalau menurut pengalaman saya sendiri dari postur tubuh, tarik yang panjang tapi kakinya yang pendek. Oh, jadi badannya panjang tapi kakinya yang pendek. Iya. Ini kalau pendek itu biasanya anteng, bisa anteng naken. Oh, gitu. Jadi harus cari yang kaki yang pendek agar bisa nagen dan anteng. Ya, didengarkan ya teman-teman. Kalau untuk silis atau sembur kandel, menurut saya tidak ada masalah. Oh, jadi sampean enggak memilih burung itu dari ini. Kalau orang-orang kan seneng yang gondrong gitu, kalau gitu sampean enggak masalah Mas ya? Iya, tidak masalah. Iya. Nah, ini di rumah sendiri ini sudah ada berapa bahan Mas yang kira-kira ya siap dibawa pulang gitu? Siapa tahu nanti kita kesini kan sambil dikasih bahan-bahan yang bagus sama Mas Pendi ya teman-teman. Berharapnya begitu. Ada berapa ini Mas bahan di rumah ini? Kalau untuk bahan di sini ada 6. 6 itu 2 masih trotol, yang 4 sudah lepas trotol. Untuk materinya sendiri sudah bisa didengarkan Mas Gi? Ya, kalau materi ada yang tembak, ada yang roll tembak. Oh gitu, sendiri-sendiri Mas Gi? Beda-beda. Nah ini Beda untuk karakter. Mas sendiri ini lebih suka di karakter yang mana? Roll atau yang tembak? Kalau saya cenderung di roll speed tembak. Kalau tembak panjang-panjang biasanya cenderung rem terus. Oh gitu. Ya, kalau saya suka yang roll speed, ada tonjolannya yang keras gitu. Kayak walang kerak, kayak butot juga bagus. Oh gitu. Terus ini Mas, kalau dari bahan itu sampean itu ambilnya dari loloan kecil itu atau dari MH tangkapan yang sudah besar itu Mas? Kalau bahan saya sendiri biasanya dari loloan, dari kecil. Karena burung kalau sudah ngeriwi itu pasti sudah ada materi dari alam atau dari orang yang pertama merawat. Itu untuk MH? Itu untuk burung loloan. Oh, untuk burung loloan. Kalau gitu. untuk MH saya agak sedikit kurang senang. Alasannya prosesnya Mas? sangat lama. Oh. Sangat lama, prosesnya bisa digantang pun sudah sangat lama. Harus nunggu mapan banget kalau MH. Kalau dari loloan biasanya umur 7 bulan kalau burungnya bagus sudah bisa digantang. Umur 7 bulan sudah bisa digantang. Itu teman-teman. Kalau dari loloan itu usia muda sudah bisa digantang. Tapi untuk dari muda hutan itu katanya 1 lama. tahun. Oh, dengar teman-teman, hampir 1 tahun. Itu juga belum tentu jalan ya Mas. Dikarenakan biasanya ini teman-teman lebih takut ke orang dia. Ya, betul Mas. Mentalnya belum bentuk, belum terbentuk mentalnya. Nah ini dari segi pemilihan bahan Lur. Kita lanjut lagi ke yang kedua di perawatan. Untuk Mas Pendi sendiri, ini kan saya tahu sendiri jadwalnya kan padat ya. Kan dari mulai menjuri, Mas Pendi ini juga termasuk fotografer Lur. Fotografer prewedding. Tapi alhamdulillahnya Mas Pendi belum nikah. Padahal dia sering memfoto orang-orang yang mau menikah. Ya ini Mas Pendi untuk perawatan sendiri. Gimana cara sampean membagi waktu? Kan cendet sampean segitu banyaknya ya. Itu sampean mulai rawat dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya merawat biasanya ya dari pagi, dari jam 6 sampai jam 10. Untuk burung-burung yang bagus
saya rawat harian, saya mandikan. Kalau untuk burung bahan biasanya full krodong dan rawatannya 3 hari sekali baru dibuka, baru dibersihin. Kalau untuk burung bahan kalau burung yang bagus ya setiap hari bersihkan. Berarti untuk bahan sendiri itu perawatannya sedikit simple ya Mas? Ya, simple. Lebih gampang. Jadi terus ini Mas, untuk pemberian pakan sendiri kan di sini ada bahan dan ada yang sudah jadi. Itu untuk makanannya sendiri itu berbeda atau sama? Berbeda Mas. Ya, untuk yang bahan, untuk yang bahan jangkrik biasanya tidak kayak itu. Oh, berarti jangkriknya los Mas G. Bahan dari kecil los. Itu tujuannya apa Mas? Tujuannya biar dia nutrisinya terjamin, terus itu kan pembentukan itu tulang saraf. Untuk menunjang pertumbuhan Mas G. Gimana juga bagus. Dan biasanya untuk volume dan tenaga bisa. Kalau waktu jangkriknya tidak dibakar biasanya cepat pecah suaranya Mas. Itu mantap. Nah terus untuk yang sudah jadi, kalau itu yang sudah jadi biasanya saya maksimal 5 terus hariannya pagi 5 sore 5 itu. Oh gitu. Nah kenapa kok dibatasi Mas? Ya kalau terlalu banyak biasanya burung cenderung nakal. Kalau main cenderung nakal kalau terlalu banyak jangkrik. Gitu. Ya. Itu berarti menu harian jangkrik aja, enggak ada ulat dongkong. Ulat dongkong enggak ada, koko enggak ada. Oh jangkrik gitu. Berarti hanya pakai jangkrik. Ya. Nah, saya kan tadi di sini melihat ini Mas, ada wur SKM, ada jangkrik. Nah, itu ini wur SKM untuk makanan burung apa Mas? Oh, cendet SKM. Cendet pakai SKM. Terus opson, ada Nanjung, saya pakai jemuran. Oh, itu untuk burung murai batu. Jadi untuk cendet sendiri di sini hanya memakai SKM. SKM kasar Mas. Ya, itu menurut pengalaman sendiri saya coba-coba yang lain yang cocok SKM. Ini loh SKM itu bagus karena saya juga pakai SKM. Di samping harganya yang murah, tersimpan kualitas yang mewah. Ya siapa tahu nanti ada endorse dari SKM. Halo SKM. Lanjut lagi Mas, ini masih pembahasan tentang perawatan. Untuk jemur sendiri itu gimana Mas? Untuk bahan dan untuk barang untuk burung yang sudah jadi. Kalau untuk bahan saya jemur setiap hari. Kalau untuk bahan, kalau untuk baju biasanya saya jemur 1 minggu 1 kali. Malah jarang dijemur Mas. Kadang ada yang hampir 1 bulan tidak dijemur. Tidak dijemur, tidak apa-apa Mas itu ya? Tidak apa-apa. Tergantung karakter burungnya. Kalau burung cenderung nakal biasanya tidak saya jemur. Oh gitu. Itu menurut pengalaman sendiri. Kalau yang lain ya nggak tahu. Gitu itu ya. Pengalaman sendiri. Ya. Nah, untuk ini untuk yang masih bahan kan dijemur setiap hari Mas. Itu durasi penjemuran jam berapa dan untuk waktu yang tepat untuk menjemur itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk yang tepat penjemuran itu biasanya jam 7 sampai jam 10 gitu. Kalau terlalu siang terlalu panas biasanya burung. Oh gitu, terlalu panas gitu, bisa menjadikan burung ya itu teman-teman. Jadi proses penjemuran itu baiknya dilakukan antara jam 7 sampai jam 10. Nah itu burungnya biasanya dijemur berapa jam Mas? Atau memang jam 7 sampai jam 10 itu atau? Ya, biasanya 2 sampai 3 jam. Oh gitu, 2 sampai 3 jam untuk bahan itu ya. Dan untuk burung yang sudah jadi jemurnya berapa jam Mas? Biasanya setengah jam atau 1 jam. Setengah jam saja ya, setengah sampai 1 jam. Kadang cuma jemur sore, panas sore hari itu jam 3. Sangat jarang. Bisa jarang dijemur. Nah itu teman-teman, untuk yang sudah jadi itu perlu diingat untuk penjemuran sendiri itu dilakukan cuma setengah sampai 1 jam. Dan itu waktunya biasanya Mas Pendi itu 1 minggu bahkan sampai 1 bulan itu hanya keluar beberapa jam itu saja. Untuk sesi perawatan. Kita lanjut lagi ke pembahasan
pemasteran. Nah, saya kan tadi di sini tuh hanya melihat beberapa burung ya teman-teman. Masteran hidup itu cuma ada parkit, labet, sama sogon. Tapi burung Mas Pendi ini di gantangan itu materinya istimewa. Walang, krak, tengkek, buto. Pokoknya banyak isian-isian kekinian tuh banyak. Nah, rahasianya itu ternyata di HP. Kita tanyakan langsung ke Mas Pendi. Cara masteran itu seperti apa, Mas? Kalau masteran saya fokusnya ke HP ya. Kalau masteran hidup biasanya tidak ada yang masuk. Oh gitu. Parkit itu hampir semua burung di sini tidak ada yang bisa. Oh. Kalau sogon masih ada 1-2 yang bisa. Kalau HP hampir semua bisa laku di HP ini. Terus ini Mas, waktu pemasteran yang tepat itu jam berapa biasanya sampean? Kalau saya menurut pengalaman saya sendiri ya, saya pernah coba masterin burung dari pagi sampai sore, dari malam sampai pagi lagi, tidak ada yang masuk. Oh malah tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk sama sekali. Kalau saya menurut pengalaman saya sendiri, jadi pemasteran yang bagus itu biasanya pagi, habis subuh dia bangun itu sama jam 5 waktu dia mau tidur. Itu biasanya hampir 100% bisa masuk ke burung anakan ya. Ini untuk burung anakan bahan. Jadi waktunya itu pagi-pagi itu sampai berarti kira-kira 1 jam gitu Mas ya? Ya, sampai hanya memasteri 1 jam saja untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Oh, itu teman-teman didengarkan 1 jam untuk 1 hari ketika pagi. Sama sore. Sama sore. Malam ya 2 jam. Pagi, oh kalau 1 jam sama sore mau tidur 1 jam. Oh gitu, berarti pagi sama sore 1 jam 1 jam. Sorenya itu jam berapa Mas? Sore biasanya jam 5 sampai maghrib. Jam 5 sampai maghrib itu ya. Berarti sampai jam 5 sampai jam 6 itu Mas nggih. Itu untuk bahan Mas nggih. Nah, untuk burung yang sudah jadi apakah mesti di masteri Mas? Kalau burung yang sudah jadi itu biasanya kalau mau nambah pengen tengkek buto biasanya hampir tidak bisa. Oh gitu. Kalau dia sudah punya dasaran tengkek buto tapi masih pendek itu bisa masih bisa dipanjangkan. Oh kalau gitu. Untuk nambah lagu biasanya susah, hampir 99% nggak bisa. Jadi ya Kalaupun nambah biasanya nambah sendiri dia, tidak bisa pilih. Bisa pilih pingin walang kerak nggak bisa. Dia biasanya pilih-pilih lagu yang dia suka sendiri. Oh gitu, berarti lagunya dia malah jadinya ngacak Mas ya kalau sudah dewasa itu. Karena dia sudah punya materi sendiri gitu ya. Dia suka gitu. Kadang-kadang malah tembakannya dia yang hilang. Oh, tembakan dia hilang? Bisa hilang kalau tidak dimasterin ya. Bisa hilang. Kayak gerejo biasanya panjang itu, habis mabung ya nggak dimasterin, gerejonya bisa pendek hilang. Oh jadi gini Mas, berarti intinya gini, burung dewasa itu lebih baik dimasteri lagunya dia sendiri. Oh ya itu teman-teman, jadi sampai juga perlu ini teman-teman untuk merekam ketika burung sampean mengeluarkan materi-materi yang bagus-bagus tapi materinya dia sendiri itu sampai rekam, nah diedit dijadikan satu untuk masteran burung itu sendiri gitu Mas. Iya seperti itu. Iya mantap. Terus kita lanjut lagi Mas ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang settingan lapangan. Ya ini kita kan berbicara burung yang sudah jadi Mas ya, untuk settingan lapangan. Nah untuk jangkrik sendiri itu sampean berapa Mas untuk settingan harian maupun menuju ke lomba? Kalau saya menurut pengalaman saya sendiri, mau dari settingan awal burung itu 5 ya, 5 terus turun ke 3. Gimana caranya burung itu di jangkrik terendah, burung itu masih sangat gacor. Kalau burung itu di harian jangkrik tinggi gacor, biasanya di settingan lombanya dia akan nakal. Menurut pengalaman saya sendiri, burung settingan 2 atau 1 jangkrik itu kalau dia settingan 1, 2 jangkrik masih gacor, insya Allah settingan lombanya bisa anteng. Kalau untuk settingan lapangan biasanya saya hari dia baru saya kasih jangkrik 3 kali lipat. Biasanya hariannya 3, mau lomba itu kalau saya berangkatnya itu beda. Saya settingan harian
mau lomba baru saya kasih jangkrik. Oh, berarti pas hari H itu baru dikasih 3 kali lipat. Jadi misal kalau hariannya 3, pas mau berangkat lomba dikasih 9 sampai 10. Itu paginya atau pas mau berangkat lomba, Mas? Pas mau berangkat lomba. Berarti Mas mau berangkat lomba. Berarti tergantung karakter burungnya sih. Oh, kalau dia gitu. birainya gampang naik ya waktu berangkat lomba. Tapi kalau birai burungnya agak lama naiknya, bisa H-1 bisa, atau hari H paginya bisa. Oh, jadi tergantung karakter burung. Iya. Terus ini persiapan sampean sebelum lomba itu gimana, Mas? Apakah burung itu harus dimandikan dulu atau gimana? Kalau saya untuk mau lomba gitu ya, tergantung burungnya juga sih. Kalau burungnya birainya terlalu tinggi, H-1 biasanya saya mandikan. Kalau burungnya enak, ya birainya stabil biasanya mau berangkat saja saya mandikan. Oh, mau berangkat dimandikan? Iya. Disemprot gitu, Mas? Posisi di perjalanan itu dia basah, agar tidak itu nakal atau takut sama perjalanan gitu. Jadi nanti takutnya kalau sampai lapangan jadi tambah stres, Mas, kalau enggak lanjut lagi, Mas. Ini masih di settingan lapangan. Setelah sampai lapangan itu apa yang harus dilakukan, Mas? Apa yang sering sampean lakukan kalau burung sampean itu sudah sampai lapangan gitu? Kalau itu paling baru sampai lapangan, biasanya lihat kondisi burung, apakah getap atau tidak itu. Kalau sampai lapangan burung itu getap, tidak bau bunyi ya, langsung dimandikan, langsung diablak ini. Oh, dibuka gitu, Mas? Buka, biar dia bunyi dulu. Kalau dia bunyi sudah adaptasi sama lapangan, langsung dipotong lagi. Terus gitu aja, Mas? Iya, gitu aja. Tadi settingannya mintanya kenyang atau apa itu setengah kenyang atau. Jadi sampai lapangan itu masih dikasih jangkrik lagi apa tidak? Biasanya kalau untuk yang burung-burung yang minta kenyang, saya kasih 3 atau 2. Oh, dikasih tambahan lagi ya? Iya. Kalau untuk burung yang setengah kenyang, biasanya saya kasih 1 atau 2 gitu. Oh, itu sudah cukup? Sudah cukup. Kalau untuk biasanya main 2 sesi ya, biasanya 1 sesi pertama biasanya nggak saya kasih jangkrik. Kalau untuk burung-burung yang settingan nggak terlalu kenyang ya, sesi kedua baru saya kasih jangkrik. Gitu. Jadi untuk ngasih jangkriknya itu berapa, Mas, untuk sesi kedua itu? Kalau sesi kedua biasanya saya kasih jangkrik 2, 3 gitu. Ya, itu tadi lur, masalah penjelasan mulai dari pemilihan bahan, perawatan, pemasaran sampai setting lapangan. Dan semoga informasi yang diberikan oleh Mas Pendi ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulurku semua. Mungkin videonya ini cukup sampai di sini dikarenakan Mas Pendi juga ada urusan yang lain, sudah dijemput sama temannya ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Pendi yang telah mau berbagi settingan burungnya. Semoga burung Mas Pendi ini kedepannya semakin jos lagi. Dan ini tambahan lur, untuk teman-teman yang pengen mencari bahan-bahan bagus bisa langsung menghubungi ke Mas Pendi. Nanti saya kasih nomor WA sama Facebooknya biar sampai bisa langsung hubungan sama Mas Pendi. Ngeten, Mas G? Nggih pun Mas Pendi, saya mau pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.